warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Mana semangatmu? Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Apakah sudah ada yang pernah mendengar coding dan kecerdasan artifisial? Belum. Ini adalah mata pelajaran baru yang akan masuk pada kurikulum nasional. Ya, sebelum Bapak jelaskan, sudah ada yang tahu apa itu coding? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Script. Oke, bagus. Boleh tepuk tangan buat Sena. Selanjutnya ada kecerdasan artifisial. Ada yang pernah dengar? Mungkin yang sering kalian dengar adalah artificial intelligence atau AI. Pernah bermain AI? Nah, apa contohnya? Bagus. Apa lagi? ChatGPT, apa lagi? Gemini. Ya, Canva juga sekarang sudah include dengan AI-nya. Oke, bagus. Berarti kalian sudah ada pengalaman sebelumnya ya. Coding yang dimaksud di sini adalah tentang kegiatan memberi perintah kepada komputer agar dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Jadi coding ini sama seperti resep atau menyusun petunjuk untuk robot. Ya, robot juga di dalamnya ada codingnya, ada kode-kodenya, supaya ketika diperintah dia mau melakukan sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Ya. Kalau petunjuknya benar, robot akan melakukan persis seperti yang kamu mau. Misalnya robot disuruh membersihkan lantai. Ada nggak sekarang robot membersih lantai? Nah, sekarang zaman semakin canggih ya. Dan manusia menciptakan robot untuk membantu aktivitas kegiatan manusia. Selanjutnya, apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial atau mungkin selama ini kalian kenalnya AI ya, adalah ilmu yang membuat komputer bisa berpikir atau belajar seperti manusia. Bayangkan sebuah program komputer bisa mengenali wajah. Kalian tahu Google Foto? Ya, Google Foto itu bisa mengidentifikasi berdasarkan wajah. Tinggal nanti kita namai. Ya, ini wajahnya siapa? Nanti bisa dikumpulkan. Oh, ini foto yang serupa dengan misalnya fotonya Niki. Gabung semua sama itu. Kamu sering searching sesuatu, maka yang akan tampil di beranda videomu atau di beranda aplikasimu yang sering kalian cari. Itu namanya artificial, ya. Atau menjawab pertanyaanmu saat kamu bertanya pada asisten suara di HP. Punya asisten suara di HP? Apa contohnya? Ya, ada yang Google, Gemini ya. Ya, Gemini juga dari Google ya. Atau kalau pakai iPhone itu namanya Siri, kalau misalnya asisten suara yang siap membantu kamu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ingin kamu sampaikan. Jadi AI itu seperti otak buatan kita yang dipasang di dalam mesin agar mesin itu menjadi lebih pintar dan bisa membantu kegiatan manusia. Baiklah anak-anak, supaya kalian bisa lebih semangat untuk belajar, kita ice breaking dulu. 3, 2, 1. Double, double, this, double, double, that, double, double, this, double, double, that, double, this, double, that, double, this, double, that. Oke, tepuk tangan dulu.
Baik anak-anak, selanjutnya adalah kita akan membantu Adi dengan masalahnya. Apa masalahnya Adi? Kita lihat ya. Adi mempunyai masalah. Masalahnya adalah Adi ingin membuat kejutan untuk ibunya dengan membuat sandwich dan es teh manis. Tapi Adi tidak tahu mau dimulai dari mana dan bagaimana cara membuat sandwich dan es teh manisnya ya. Adi bingung ya. Jadi misi kita hari ini adalah menyelesaikan masalah Adi dengan cara berpikir komputasional. Sebelum itu kita lihat dulu video berikut ini. Oke, siap. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu, kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Oke, berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi, bagus. Yang kedua, pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan masalahnya Adi. Sebenarnya ya masalahnya dia. Siap berkelompok? Siap. Oke, Bapak kasih lembar kerjanya untuk berkelompok ya. Selesaikan masalahnya Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuat sandwich buah dan es teh manis. Alat: piring, pisau, plastik wrap, dan talenan. Bahan: 2 lembar roti tawar, whipped cream, susu kental manis, dan 2 strawberry secukupnya. Langkah-langkah membuat sandwich: siapkan bahan-bahan, lalu oleskan whipped cream secara merata pada roti. Tata buah strawberry secukupnya yang sudah dipotong di atas krim, lalu tutup dengan selembar roti tawar lagi dan diberi plastik wrap, lalu dipotong menjadi bentuk segitiga 2 bagian. Cara membuat es teh manis. Alat: cangkir atau teko untuk menyeduh, sendok teh, panci untuk merebus, gelas. Bahan: teh celup, air bersih, gula pasir, dan es batu. Langkah-langkah membuat es teh manis: merebus air hingga mendidih, masukkan teh celup ke dalam cangkir, teko lalu tuang air panas.
Tambahkan gula pasir dan aduk hingga larut. Biarkan teh hingga terlalu panas. Tuangkan teh ke dalam gelas yang sudah diisi es batu. Demikian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan cara membuat sandwich. Alat: teflon, sendok, garpu, piring, sendok, dan spatula. Bahan: roti, saus, keju, lada, salad, tomat, timun, mayones, mentega, daging, telur. Langkah-langkah membuat sandwich: dipanggang roti daging yang sayuran jangan kalau udah goreng telur, lalu disusun sandwich, ditaruh piring dan tinggal dipotong sayurannya, lalu disusun nanti dan tinggal disajikan. Cara membuat es teh manis. Alat: gelas, sendok, bahan: teh, celup, gula, es batu, dan air panas. Langkah-langkah membuat es teh manis: siapkan gelas, masukkan gula secukupnya dan tuangkan air panas, lalu diaduk dan dikasih es batu, lalu disidangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara pembuatan sandwich dan es teh manis. Membuat sandwich: alat piring, sendok, garpu, dan pisau makan. Bahan: roti, daging, salad, saus keju, telur, saus cabai, tomat, dan juga mentega atau margarin. Langkah-langkah membuat sandwich: letakkan satu roti di bawah dan tambahkan sayuran dan bahan-bahan yang lain di atas roti. Lalu tambahkan saus sesuai selera masing-masing. Lalu taruh roti lagi di atas sayur-sayuran. Sandwich siap dinikmati. Cara pembuatan es teh. Alat: gelas, sendok, dan sedotan. Bahan: es batu, gula, teh, dan air. Langkah-langkah membuat es teh manis. Ambil gelas, tuangkan gula dan masukkan teh. Lalu tuangkan air panas secukupnya. Kemudian diaduk sampai airnya tercampur dengan teh. Sesudah itu masukkan es batu ke dalam teh. Lalu tambahkan sedotan dan siap diminum. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan tentang cara atau pengaplikasian berpikir komputasional. Ya, presentasinya sudah bagus, sudah menggambarkan bahwa kalian sudah memahami apa itu berpikir komputasional. Coba sekarang Bapak tanya, apa itu berpikir komputasional? Berpikir secara logika, sudah bagus. Apa lagi? Berpikir secara komputer, apa lagi? Nah, berpikir untuk memecahkan masalah. Ingat, ada 4 pilar berpikir komputasional. Apa saja 4 pilar itu? Ya, dekomposisi. Yang kedua, yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kadang-kadang selanjutnya kita akan bermain game dan quiz, ya. Nanti perwakilan tiap kelompok maju satu, ya. Siap ya? Selanjutnya kelompok 2 menyelesaikan satu misi. Kelompok 5 dulu ya, menyusun kata. Budi sedang menghapus. Saya jelasin jawabannya. Betul? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, betul. Tepuk tangan buat semua. Sebelum refleksi, Bapak Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang bisa jawab silakan dijawab. Menyederhanakan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil disebut. Oke, betul. Tepuk tangan buat Tiger. Menyusun langkah-langkah secara berurutan disebut ya, algo. Oke, kita buat kita semuanya. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk kepada refleksi pembelajaran. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apalagi berpikir secara komputasional, apalagi dekomposisi
apa lagi? Algoritma. Abstraksi. Pengenalan pola. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang disampaikan? Untuk kita temukan untuk kita semua. Akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran dan marilah kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Rabbil alamin. Ya, dari Bapak sekalian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.